Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih akan melanjutkan kajian dari hidangan kitab Maqasidus Shaum karangan Sultanul Ulama, sultannya para ulama, yaitu Syekh Izzuddin Abdussalam rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih berbicara tentang fadilah puasa, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan ini dengan adab-adab berpuasa. Qala rahimahullahu taala walis-shaumi fawaidu katsiratun ukhar. Dan bagi puasa mempunyai faidah-faidah yang lain yang banyak juga. Di antaranya kasihatil adhani, seperti sehatnya pikiran, wasalamatil abdani, dan sehatnya badan. Karena memang guru-guru kami juga pernah bilang mensanna in corpore sano. Itu dalam bahasa Italia, yaitu pikiran yang sehat itu berada juga pada badan yang sehat. Waqad jaa fi haditsin, dan datang juga di dalam hadis, sumu tasihhu, berpuasalah kalian dan kalian akan sehat. Ini diantara keutamaan puasa. Dan yang lainnya adalah wa min syarafihi, dan dari kemuliaan puasa, annahu man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Ini memang bukan berpuasanya, tapi tentang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti yang mengerjakan ini, atau yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala berpuasa itu sedikit pun. Faman fattara sittatan wa thalathina sha'iman fi kulli sanatin faka'annama shamad dahra. Maka Syekh Izzuddin Abdussalam melanjutkan, barang siapa yang memberikan iftar, memberikan buka puasa kepada 36 orang yang berpuasa di setiap tahun, maka dia seakan-akan telah berpuasa seumur hidupnya. Jadi kalau misalkan kita ingin punya pahala berpuasa setahun, maka kita berikan iftar sebanyak 36. Dan kita tahu al-hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10, berarti 36 dikali 10 360. Dan hitungan bulan Hijriah, ketika tahun Hijriah, maka ada 360 hari. Wa man katsara bi fitri shaimin ala hadhihi niyyah kataballahu lahu shauma usurin wa duhurin. Barang siapa yang memperbanyak, dia memberikan iftar kepada orang-orang berpuasa dengan niat ini, dia ingin meniatkan dengan niat ini, tadi kita bicarakan, Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya berpuasa selama-lamanya. Jadi setiap tahun sepanjang hidupnya. Wa min syarafi, dan dari kemuliaan di bulan Ramadan, anna man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang mendirikan salat atas dasar iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni apa-apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa yang terdahulu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini di antara fadilah-fadilah berpuasa, dan kita akan memasuki adab berpuasa. Al-faslu tsalitsu fi adabihi. Bab yang ketiga, yaitu tentang adab-adab berpuasa.
Adabnya ini hanya simpel saja, yaitu hanya 6, dan kita bicarakan bukan tentang rukun atau syarat, tapi kita bicarakan lebih dari itu, yaitu adab. Ketika orang membaca atau menjaga adab, dia akan terjaga juga rukun dan syarat dan yang lainnya. Artinya ini menjaga kesahan puasa juga. Wahya sittatun, dan ini ada 6, dan di ini kita juga termasuk akan membicarakan tentang doa berbuka puasa. Apa yang kita ucapkan ketika doa berbuka puasa. Ini yang pertama dulu. Yang pertama, ahaduha hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah. Menjaga lisan dan anggota tubuh dari menentang perintah Allah Subhanahu wa taala atau bermaksiat. Memang tidak membatalkan, ya, ini kita bicarakan adab, tidak membatalkan, tapi untuk pahala berpuasa atau untuk puasanya itu sendiri bukan menurut fikih tapi menurut adab, maka hilang. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan bersumpah kesaksian palsu, artinya bohong juga, wal amaladi bih, dan dia beramal mengamalkan itu, falaisa lillahi haja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi tidak butuh puasanya sebetulnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, rubba qaimin hadzuhu min qiyami as-sahru. Berapa banyak orang yang qiyamul lail tapi dia hanya mendapatkan dari qiyamnya itu, berdirinya itu hanya begadangnya saja. Wa rubba shaimin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus saja. Ini yang pertama, adabnya menjaga diri jangan sampai terperosok kepada kemaksiatan. Atsani, yang kedua, idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaim. Apabila diajak untuk makan dan dia dalam keadaan berpuasa, falyaqul inni shaim, maka katakan saya sedang berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaim falyaqul inni shaim. Apabila dipanggil untuk makan salah seorang di antara kalian sedangkan dia berpuasa, maka katakanlah saya berpuasa. Yadhkuru dzalika i'tidharan ila da'i. Dia menyebutkan itu karena berudzur, mengucapkan mohon maaf kepada yang memanggilnya. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut bermakan karena saya sedang berpuasa. Li'alla yankasira qalbuhu, supaya tidak pecah hatinya, artinya tidak sakit hati. Fa in khafar riya'a warra bi'udhrin akhar. Dan apabila kalau kita mengatakan inna shaim ini takut kita masuk ke dalam riya, maka kita boleh dengan uzur yang lain. Mohon maaf, saya sedang tidak bisa. Seperti itu boleh. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ma yaquluhu idza aftar. Apa yang diucapkan ketika berbuka. Nah, ini doa ketika berbuka puasa. Sebetulnya doa itu bebas, doa sendiri bebas, mau dari hati atau dengan bahasa kita pun tidak apa-apa. Dan jika kita mengikuti di sini hadis-hadis apa yang ada, wa huwa ma ruya anhu, apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, annahu kana yaqul idza aftar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, beliau mengucapkan dhahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang beliau ucapkan, hilang dahaga dan tenggorokan atau urat-urat sudah mulai basah dan pahalanya insyaallah ada. Waruya aidon. Nah, ini diriwayatkan juga, ada yang lain juga. Annahu kana yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini doanya, ya Allah, untuk aku berpuasa dan atas rezekimu kami berbuka. Bukan berarti ini setelah berbuka dulu baru diucapkan, boleh-boleh saja. Ketika kita berdoa sebelum berbuka juga boleh-boleh saja. Kapanpun kita berdoa boleh, tidak ada larangan. Ini aftar tuh, ini kan saya setelah berbuka. Bukan, maksudnya aftar tuh itu idza atau akan, ya. Jadi seperti kita bacakan di dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an,
apabila telah membaca Al-Quran, tapi bukan telah, tapi akan. Nah, di sini juga sebelum berbuka maka berdoa dulu. Ini tidak jadi masalah. Wa fi haditsin akhar, dan di hadis yang lain juga ada redaksi yang lain, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Alhamdulillah yang telah menolongku maka saya bisa berpuasa. Wa razaqani fa'aftartu, dan memberikan kepadaku rezeki maka saya bisa beriftar, berbuka puasa. Wa rabi'u, dan yang keempat, mayuftaru alaihi, berbukanya dengan apa? Wa huwa rutab atau tamar atau ma. Yang disebutkan memang rutab, tamar atau kurma muda, baik kurma yang biasa kita makan atau air. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu kana yafturu qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam yakun fatamaratin fa in lam yakun hasa huswatin min ma'in. Nabi Muhammad SAW ketika berbuka, sebelum beliau sholat, beliau berbuka dulu, iftar pakai rutab, artinya kurma muda, atau pakai tamar, kurma, atau pakai seteguk dua teguk air, sedikit saja dari air. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri fa in lam yajid fa 'alal ma fa innal ma tahurun. Ini juga sabda Nabi Muhammad SAW untuk berbuka dengan tamar atau dengan air, maka sungguhnya air itu suci. Wal khamis wasadis, dan yang kelima dan keenamnya, ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, maka sungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Umat ini dalam keadaan baik-baik saja selama umat ini nas ini maksudnya umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, selama dia menyegerakan iftar. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Ya, hambaku yang paling disukai oleh aku sukai adalah orang yang menyegerakan iftar, menyegerakan berbuka puasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Sesungguhnya agama ini masih tetap terus nampak selama umat Islam, ini nas sekali lagi, umat Islam yang berpuasa tentunya, selama dia menyegerakan dalam iftar, karena Yahudi dan Nasrani dia sering mengakhirkan iftar. Wa qala Amr bin Maimun, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Ini Amr bin Maimun mengatakan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka menyegerakan iftar dan mengakhirkan sahur. Wa inna ma akhara sahura liyataqwa bihi 'ala shaum. Kenapa sekarang sebab diakhirkan sahur? Agar dikuatkan puasanya, jadi lebih dekat antara akhir sahur dan berpuasanya. Kaila yujhidahu as-shaum, supaya tidak membebaninya puasa. Fatuqidahu ala katsirin min at-ta'at, maka dia tidak bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Waqad kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru 50 ayah. Maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara sahurnya ini, di dalam riwayat Imam Ahmad ada yang lebih spesifikasinya lebih detail lagi, yaitu antara selesainya sahurnya Rasulullah SAW dan antara mulai sholat adalah sekitar 50 ayat. Inilah ada berpuasa dan sedikit tentang di terakhir tentang faedah puasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di antara adab-adab berpuasa ini untuk lebih menyempurnakan lagi puasa kita. Kita akhiri dengan doa, Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qaddil basari hifzil lisan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.